Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Triwulan, Azhari Zahni, Iqzal Wahyu Mahendra, dan Wafiq Alif Fiatul Nurul Aini akan mempresentasikan beberapa subbab. Yang pertama, faktor pembentukan budaya dalam organisasi, budaya kerja dalam Islam, etos kerja, dan hubungan industrial. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiq Alif Fiatul Aini dengan NIM 12401183089 akan menjelaskan tentang materi faktor pembentuk budaya dalam organisasi. Pola hubungan antara unsur-unsur yang dapat dijadikan landasan bagi terbentuknya budaya organisasi. Unsur tersebut yaitu yang pertama pendirian. Hal ini bersifat abstrak. Pendirian dapat diukur berdasarkan keteguhan. Sikap diukur dengan tolak positif, negatif, tetapi berubah. Kalau sikap seseorang berubah, maka perubahan itu tidak bersumber dari pendirian melainkan dari faktor eksternal. Kemudian faktor pembentuk budaya yang kedua yaitu sikap, kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Hal ini menunjukkan arah potensi dan dorongan menuju sesuatu. Sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi dari pendirian. Yang ketiga yaitu perilaku. Perilaku yaitu operasionalisasi dari aktualisasi sikap seseorang atau sekelompok dalam lingkungan yang kemudian dipergerakkan supaya perilaku dapat diamati dan didekam, serta harus melakukan peragaan. Selain berhubungan satu sama lain, untuk menyatukan keempat faktor tersebut perlu adanya penyusunan strategi dalam membangun budaya organisasi yang islami. Salah satu pernyataan bagi penerapan orientasi strategis yang inovatif, proaktif, dan berani dalam mengambil risiko adalah budaya organisasi yang mendukung. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, siapkan 5 sebelum datangnya 5, yaitu masa hidupmu sebelum datang masa matimu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Untuk budaya organisasi yang baik, diperlukan orang-orang yang baik pula. Dalam Islam, muamalah adalah membahas aspek yang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal itu pun terkait hak dan kewajiban, seperti peraturan perusahaan diibaratkan yang mengharuskan 10% karyawan dengan nilai prestasi terendah harus keluar setiap tahunnya. Tetap sah dan boleh-boleh saja jika memang telah disepakati sejak awal, artinya ketika masuk, seorang karyawan terlebih dahulu mengetahui berlakunya peraturan tersebut. Dengan begitu, pada akhir tahun terjadi evaluasi dan kemudian ia dikeluarkan. Tentu hal itu menjadi resiko yang harus dihadapi. Hanya saja tetap harus diupayakan cara-cara yang manusiawi untuk mengeluarkan seorang karyawan. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai budaya kerja dalam Islam. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Azhari Zahni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari Zahni dengan NIM 12401183097. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai budaya kerja dalam Islam. Apa arti dari budaya? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi, yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental. Budaya berarti memberdayakan budi, sebagaimana dalam bahasa Inggris dikenal culture, bahasa Latin colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan sesuatu, yang kemudian berkembang sebagai cara manusia mengaktualisasikan rasa, karsa, dan karya-karyanya. Secara praktis, di dalam pemahaman kita tentang budaya adalah adanya kandungan utama
yang antara lain sebagai berikut. Kandungan utama dalam budaya. Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku atau the total way of life of a people. Yang kedua adalah a way of thinking, feeling, and believing, yang artinya adanya pola nilai, sikap tingkah laku, termasuk bahasa, hasil karsa dan karya termasuk segala instrumennya, sistem kerja, dan teknologi. Yang ketiga ada budaya merupakan hasil dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan, serta proses seleksi, menerima atau menolak norma-norma yang ada dalam cara dirinya berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan tertentu. Yang keempat ada dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan ketergantungan atau interdependensi, baik sosial maupun lingkungan non-sosial. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa budaya kerja Islami berarti mengaktualisasikan seluruh potensi iman, pikir, dan zikir, serta keilmuan kita untuk memberikan nilai kebahagiaan bagi alam semesta. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam yang kita yakini benar, tercermin dari perilaku budaya kita yang memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar kita. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Baik, berikut adalah materi yang disampaikan oleh Azhar Ihsani. Selanjutnya, mengenai etos kerja dan sikap mental wirausaha akan dibawakan oleh Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqzal Wahyu Mahendra dari kelompok 8 Etika Bisnis Syariah dengan NIM 106. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Azhar. Nah, ini poin yang selanjutnya, poin C atau yang ketiga, yaitu etos kerja dan sikap mental wirausaha muslim. Ini ada etos kerja menurut, langsung saja ya, ini menurut Mukhtar Bukhari, saya bacakan. Etos kerja menurut Mukhtar Bukhari adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia, atau suatu bangsa. Jadi etos kerja Islam itu bisa diartikan sebagai cara pandang orang muslim dalam bekerja, yaitu bekerja tidak hanya sebagai untuk mencari nafkah supaya kita bisa mendapatkan memuliakan diri sendiri, menaikkan derajat sendiri, tetapi juga bekerja diniatkan dengan ibadah dan juga sebagai amal soleh kita di akhirat nanti. Nah, ini selanjutnya ada ciri-ciri etos kerja Islam. Oke. Ciri-ciri orang yang mempunyai etos kerja Islami, yang pertama adalah mereka kecanduan terhadap waktu. Ini maksudnya adalah mereka sangat menghargai waktu gitu. Jadi waktu adalah aset dari Tuhan yang sangat berharga. Jadi mereka harus bekerja keras, belajar, serta amal yang baik akan dipetik hasil di waktu yang akan datang. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menepi kesabaran. Nah, itu artinya. Jadi yang dimaksud dengan kecanduan terhadap waktu adalah sangat menghargai waktu gitu. Jadi daripada waktu untuk bersantai atau untuk berleha-leha, jadi lebih baik waktunya digunakan untuk bekerja supaya mendapatkan penghasilan dan mendapatkan pemasukan ya. Kalau misalnya daripada waktunya kebuang sia-sia gitu maksudnya. Lanjut kita ke ciri-ciri yang kedua, yaitu adalah mereka memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Jadi bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan bentuk dari cinta, bentuk kasih sayang dan pelayanan tanpa ikatan. Jadi bekerja dengan hati yang ikhlas. Terus yang ketiga adalah mereka kecanduan kejujuran.
Tidak hanya keikhlasan, kejujuran pun tidak datang dari luar, tetapi bisikan kalbu yang terus-menerus mengetuk dan membisikkan nilai moral yang luhur. Ya, jadi kejujuran bukan sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah panggilan dari dalam sebuah ketertarikan. Lanjut, yang keempat adalah mereka memiliki komitmen. Komitmen adalah soal tindakan, keberanian. Komitmen bukan soal kata-kata yang dikeluarkan, melainkan soal kesungguhan dan kesinambungan. Jadi komitmen itu bukan yang diomongin aja gitu, tapi benar-benar dijalankan. Itu yang namanya komitmen. Dan yang kelima adalah istiqomah. Istiqomah atau yang biasa disebut dengan konsisten ya. Jadi pribadi muslim yang berakhlak memiliki sifat konsisten, yaitu kemampuan untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya, seperti itu. Nah, kalau tadi ciri-cirinya, ciri-ciri etos kerja Islam, yang kedua adalah karakteristik etos kerja Islami. Karakteristik yang pertama adalah kerja merupakan penjabaran akidah. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa orang yang mempunyai etos kerja Islami, mereka tidak hanya bekerja dengan niat mencari uang, tetapi juga untuk bekerja dengan niat beribadah, mencari rezeki yang halal untuk dirinya sendiri dan juga keluarga. Karakteristik yang kedua adalah kerja dilandasi ilmu. Ini maksudnya adalah, jadi manusia itu mempunyai keistimewaan ya teman-teman. Kalau misalnya dibandingkan dengan bukan dibandingkan sih, tapi kalau misalnya makhluk Allah yang lain seperti hewan, tumbuhan, jin, dan yang lain-lain itu mereka tidak dikaruniai akal. Nah, sedangkan manusia ini sangat istimewa. Manusia dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menggunakan akal tersebut untuk belajar dan menggunakan ilmunya untuk bekerja, seperti itu. Karakteristik yang ketiga adalah kerja meneladani sifat-sifat mengikuti petunjuk-petunjuknya. Jadi Islam menghendaki pemeluknya untuk membuang sikap malas dan secara proporsional selalu giat dan aktif melaksanakan ibadah mahdoh. Sekarang kita lanjut ke sikap wirausaha muslim. Nah, kalau kita ngomongin tentang sikap wirausaha muslim, itu sebenarnya kita sudah dicontohi oleh Rasul kita, karena Rasulullah juga seorang wirausahaan muslim. Beliau membeli barang dari pasar terus menjualnya dan mengambil untung dari situ. Nah, Rasulullah adalah contoh teladan wirausaha muslim. Nah, apa sih sifat-sifat Rasulullah? Yang pertama adalah fatonah atau cerdas. Terus yang kedua tadi amanah ya atau komitmen. Terus sidik, sidik artinya benar atau jujur. Tablik, dan yang kelima adalah istiqomah. Nah, selanjutnya adalah karakteristik sikap dan mental wirausaha muslim ya. Adapun sikap, karakteristik dan mental wirausaha muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Takwa itu adalah artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tawakal, dengan adanya sifat tawakal maka kita akan diberi jalan keluar penyelesaian dari suatu masalah dengan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan sikap tawakal akan diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha, walaupun usaha yang dijalankan itu mempunyai banyak saingan. Yang kedua adalah jujur. Ini udah jelas ya teman-teman bahwa dengan kita mempunyai sifat jujur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan, itu secara tidak langsung akan mempermudah rezeki kita. Karena apa? Dengan kita jujur, maka kita akan dipercaya oleh klien, dipercaya oleh pembeli, dipercaya oleh mungkin partner kerja, sesama teman bekerja, dan itu akan melancarkan pekerjaan kita gitu. Daripada kita yang kalau misalnya kita tidak jujur, mungkin ada orang yang pernah dikecewakan dengan kebohongan kita, maka itu akan mempersulit rezeki kita teman-teman, seperti itu.
Poin yang selanjutnya adalah niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, kegiatan bisnis senantiasa diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil yang didapat nanti juga akan digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Yang keempat ada toleransi. Sikap toleransi dibutuhkan dalam bisnis sehingga kita menjadi pribadi pebisnis yang mudah bergaul, supel, fleksibel, toleransi terhadap pembeli dan tidak kaku. Dan yang terakhir, ini yang kelima adalah berzakat dan berinfak. Dalam suatu hadis riwayat Muslim berkata bahwa dengan berzakat akan membersihkan harta kita, sehingga harta yang diperoleh memang benar-benar harta yang halal dan barokah. Nah, kalau dengan berinfak maka kita tidak akan menjadi miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Sekian apa yang saya sampaikan. Terima kasih oleh Mahendra. Selanjutnya, materi mengenai hubungan industrial dalam Islam akan dibawakan oleh Saudari Triwulan Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulan Oktaviana dengan NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan industrial dalam Islam. Baik, prinsip-prinsip hubungan industrial dalam Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan menempatkan majikan dan buruh pada kedudukan yang setara. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masih didasarkan pada asas kesetaraan. Keadilan menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban, ini merupakan syarat kerja. Begitu penting untuk memelihara adanya kepastian dan sekaligus merupakan perlindungan, khususnya bagi pekerja, sehingga terbina kepercayaan di antara keduanya yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Hak-hak pokok buruh dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati sebuah kelayakan. Jadi upahnya itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu yang kedua, pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya. Jadi sesuai dengan kemampuan fisik pekerja. Jika fisik pekerjaannya lemah, tidak diperbolehkan untuk memberi tugas yang sangat berat. Lalu yang ketiga, pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika terdapat kecelakaan dan membayarnya apabila terjadi kecelakaan terhadap pekerja. Nah, majikan harus memberikan sebuah asuransi kesehatan bagi para pekerjanya. Nah, yang keempat, penentuan yang layak harus dibuat untuk membayar pembayaran pensiun bagi pekerja. Jadi, majikan juga atau pimpinan juga memberikan yang namanya gaji pensiun apabila pekerja sudah melewati batas umurnya. Untuk yang kelima, para majikan atau pemimpin harus didorong untuk mengeluarkan sedekah terhadap pekerja dan keluarganya. Keenam, pekerja harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Yang ketujuh, pekerja harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai dengan atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaannya. Yang kedelapan, barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis dan menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah. Yang kesembilan, mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan dalam bekerja. Yang kesepuluh, mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi bekerja mereka tidak terganggu. Misal seperti
kendaraan, atau semacam transportasi pribadi seperti itu. Selain hak-hak yang telah saya jelaskan atau saya paparkan tadi, buruh juga harus melaksanakan atau menjalankan tugas atau kewajibannya untuk perusahaan sebaik dan semaksimal mungkin. Dikatakan bahwa pendapat terbaik adalah pendapatan seorang pekerja yang melakukan pekerjaan dengan berhati-hati dan ia berhormat kepada majikannya atau atasannya. Bagi mereka yang bekerja menjalankan perintah atasannya dengan setia, hal itu sama halnya dengan mereka yang memberi derma. Lagi pula ada kewajiban seorang pekerja untuk berbuat menurut syarat-syarat kerja Nabi Muhammad SAW. Mengatakan bahwa kaum muslim akan terikat oleh syarat yang mereka buat. Jelaslah, syarat kerja tidak memperbolehkan para karyawan untuk menerima sesuatu apapun sebagai hadiah. Mereka hanya berhak akan gaji dan upahnya saja. Setidaknya ada konsep Islam berkaitan dengan permasalahan hubungan industrial, yaitu seperti upah, serikat buruh, perselisihan, dan pemogokan. Baik, terima kasih. Berikut adalah materi-materi yang kami jelaskan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.